Shalom murid segala bangsa, puji Tuhan kita dapat kembali berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan. Pada saat ini, dari seri pelajaran Alkitab Mingguan, triwulan kedua tahun 2025, kita telah sampai pada minggu yang ke-8 dengan judul Dalam Mazmur bagian yang pertama. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih sayang Tuhan, kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami boleh berkumpul kembali untuk duduk di dekat kaki-Mu, belajar firman Tuhan dalam Mazmur bagian yang pertama. Bimbinglah kami Tuhan, tuntunlah kami di dalam kebenaran, dengan penyertaan Roh Kudus yang hadir bersama dengan kami. Kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan pada saat ini, ketika kami mempelajari firman ini. Dan kami boleh menjadi terang, dan terang itu boleh memancar kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, kepada orang-orang yang melihat kami. Mereka boleh melihat Kristus dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan jam pelajaran ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang sekalian, pada saat ini kita akan belajar dalam Mazmur bagian pertama. Ayat hafalan atau ayat inti dalam pelajaran firman Tuhan pada saat ini diambil dari Wahyu 14 ayat pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Itu tertulis di dalam Wahyu 14 ayat yang pertama. Baik saudara-saudara, sebelum kita melangkah kepada pembahasan pelajaran kita pada saat ini, saya boleh membagikan satu referensi untuk membantu kita memahami dari ayat inti atau ayat hafalan kita di dalam Wahyu 14 ayat 1. Karena semua dasar pelajaran kita tentunya diambil dari ayat ini. Dan sangat penting bagi kita untuk memahami ayat ini. Ada banyak penjelasan mengenai ayat ini, tetapi saya mau mengambil dari Daniel dan Wahyu atau Daniel and Revelation yang ditulis oleh Uriah Smith. Berikut keterangannya. Adalah suatu ciri yang menyenangkan dari firman nubuat bahwa umat Allah tidak pernah dibawa ke dalam posisi yang penuh cobaan dan kesulitan, dan kemudian ditinggalkan. Membawa mereka dalam situasi yang penuh bahaya, suara nubuat tidak berhenti di situ. Membiarkan mereka menebak-nebak nasib mereka dalam keraguan, mungkin putus asa tentang hasil akhirnya. Tetapi suara nubuat membawa mereka sampai ke ujungnya dan menunjukkan masalahnya di dalam setiap konflik. 5 ayat pertama dari Wahyu 14 adalah contohnya. Pasal 13 ditutup dengan umat Allah, sebuah kelompok kecil yang tampaknya lemah dan tak berdaya, berada dalam konflik yang mematikan dengan kekuatan-kekuatan terkuat di bumi yang dapat dikerahkan oleh naga itu untuk melayaninya. Sebuah dekret dikeluarkan, didukung oleh kekuasaan tertinggi di negeri itu, bahwa mereka harus menyembah patung itu dan menerima tanda itu, dengan ancaman hukuman mati jika mereka menolak untuk mematuhinya. Apa yang dapat dilakukan umat Allah dalam konflik seperti ini dan dalam keadaan yang begitu ekstrim? Apa yang akan terjadi pada mereka? Lihatlah sekilas ke depan bersama Sang Rasul ke adegan berikutnya dalam program ini, dan apa yang kita lihat. Rombongan yang sama berdiri di Gunung Sion bersama anak domba. Rombongan yang menang memetik kecapi yang merdu, menyuarakan kemenangan mereka di pelataran surga. Demikianlah kita diyakinkan bahwa ketika waktu konflik kita dengan kuasa kegelapan tiba, kelepasan tidak hanya pasti, tetapi dengan segera diberikan. Bahwa 144.000 yang terlihat di Gunung Sion adalah orang yang kudus, yang baru saja dibawa kehadapannya sebagai objek kemurkaan binatang itu dan patungnya, ada alasan terbaik untuk percaya. Yang pertama di sini disebutkan mengenai 144.000 ya. Mereka identik dengan orang-orang yang dimeteraikan di dalam Wahyu 7 yang telah diperlihatkan sebagai orang-orang benar yang hidup pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi 144.000 yang tertulis di dalam ayat pelajaran kita pada saat ini, mereka adalah orang-orang yang identik dengan orang-orang yang dimeteraikan di dalam Wahyu 7. Dan di sini disebutkan diperlihatkan sebagai orang-orang benar yang hidup pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Poin yang kedua adalah mereka adalah para pemenang di dalam jemaat yang ke-6 yang disebut Philadelphia
Di dalam Wahyu 3 ayat 11 sampai 12. Kemudian, mereka ditebus dari antara manusia. Sebuah ungkapan yang hanya dapat diterapkan pada mereka yang diterjemahkan atau yang diubahkan dari antara yang hidup. Paulus berusaha keras jika dengan cara apapun ia dapat mencapai kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3:11, inilah pengharapan mereka yang tidur di dalam Yesus, yaitu kebangkitan dari antara orang mati. Penebusan dari antara manusia, dari antara orang-orang yang hidup, pasti berarti sesuatu yang berbeda. Dan hanya bisa berarti satu hal, yaitu pengangkatan. Oleh karena itu, mereka yang 144.000 itu adalah orang-orang kudus yang masih hidup, yang akan diubahkan atau ditranslasikan pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Di atas Gunung Sion manakah Yohanes melihat rombongan itu berdiri? Gunung Sion di atas, di dalam kerajaan surga. Ya, maksudnya, karena suara kecapi yang tidak diragukan lagi diucapkan oleh orang-orang ini, terdengar dari surga. Sion yang sama, yang darinya Tuhan mengucapkan suaranya ketika dia berbicara kepada umatnya, dalam hubungan yang erat dengan kedatangan anak manusia. Pertimbangan yang adil tentang fakta bahwa ada Gunung Sion di surga dan Yerusalem di atasnya akan menjadi penangkal yang ampuh bagi halusinasi doktrin yang dikenal sebagai zaman yang akan datang. Beberapa keterangan lebih lanjut mengenai 144.000 orang sebagai tambahan dari yang telah diberikan dalam pasal 7 akan menuntut perhatian dalam keterangan singkat ini. Mereka memiliki nama Bapa, anak domba di dahi mereka. Dalam pasal 7 mereka dikatakan memiliki materai Allah di dahi mereka. Dengan demikian, sebuah kunci penting untuk memahami materai Allah diberikan kepada kita. Karena kita sekaligus memahami bahwa Bapa menganggap namanya sebagai materainya. Oleh karena itu, perintah hukum Taurat yang mengandung nama Allah adalah materai hukum Taurat. Dan kita ketahui bahwa perintah Sabat adalah satu-satunya perintah yang memiliki hal ini, yaitu mengandung gelar deskriptif yang membedakan Allah yang benar dari semua Allah palsu. Dimanapun hal ini ditempatkan, disitulah nama Bapa disebut. Barang siapa yang menaati perintah ini, memiliki materai dari Allah yang hidup. Mereka menyanyikan sebuah nyanyian baru yang tidak dapat dipelajari oleh kelompok yang lain. Dalam pasal 15 ayat 3, nyanyian ini disebut nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nyanyian Musa, seperti yang dapat dilihat dengan merujuk pada Keluaran 15, adalah nyanyian tentang pengalaman dan kelepasan umat-umat Tuhan. Oleh karena itu, nyanyian mereka yang 144.000 itu adalah nyanyian kelepasan mereka. Tidak ada orang lain yang dapat bergabung di dalamnya. Karena tidak ada kelompok lain yang memiliki pengalaman seperti mereka. Mereka tidak dinajiskan dengan seorang wanita. Seorang wanita di dalam Alkitab adalah simbol dari sebuah gereja. Seorang wanita yang saleh melambangkan gereja yang murni. Seorang wanita yang cemar melambangkan gereja yang murtad. Maka merupakan ciri khas dari kelompok ini bahwa pada saat pembebasan mereka tidak dicemari atau tidak memiliki hubungan dengan gereja-gereja yang telah jatuh. Namun, kita tidak boleh memahami bahwa mereka tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan gereja-gereja ini. Karena hanya pada waktu tertentu saja orang-orang menjadi tercemar oleh mereka. Dalam pasal 18 ayat 4 kita menemukan panggilan yang diberikan kepada umat Allah ketika mereka berada di Babel untuk keluar agar mereka tidak mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dengan mengindahkan panggilan ini dan meninggalkan hubungannya, mereka luput dari kecemaran dosa-dosanya. Demikianlah dari 144.000 orang itu. Meskipun beberapa di antara mereka mungkin pernah mempunyai hubungan dengan gereja-gereja yang cemar, tetapi mereka memutuskan hubungan itu. Apabila mempertahankan lebih lama lagi, maka mereka akan menjadi berdosa. Mereka mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi. Kita memahami bahwa hal ini dibicarakan tentang mereka dalam keadaan mereka yang telah ditebus. Mereka adalah sahabat-sahabat khusus dari Tuhan. Mereka yang dimuliakan di dalam kerajaan. Pasal 7 ayat 17 berbicara tentang kelompok yang sama. Dan pada waktu yang sama mengatakan, karena anak domba yang ada di tengah-tengah tahta itu akan memberi mereka makan dan akan menuntun mereka ke sumber-sumber air yang hidup. Kemudian, poin yang kelima, mereka adalah buah sulung bagi Allah dan anak domba. Istilah ini tampaknya diterapkan kepada orang-orang yang berbeda untuk menunjukkan kondisi-kondisi khusus. Kita sama-sama tahu bahwa Kristus adalah buah sulung sebagai antitesis dari berkas gandum. Para penerima Injil yang pertama disebut Yakobus pasal 1 ayat 18 sebagai buah sulung. Jadi mereka yang 144.000 itu yang dimatangkan untuk pengumpulan surgawi di bumi selama masa-masa kesusahan di akhir zaman dipindahkan ke surga tanpa mengalami kematian dan menduduki posisi yang unggul. Dalam pengertian ini yang kelihatannya sangat konsisten disebut sebagai buah sulung bagi Allah dan anak domba. Dengan penjelasan mengenai 144.000 orang yang menang ini, maka garis nubuatan yang dimulai dari pasal 12 berakhir.
Demikianlah saudara-saudara, saya memberikan keterangan yang boleh membantu kita untuk memahami Wahyu 14 ayat 1. Kita kembali kepada pelajaran kita. Sebagai orang Advent hari ke-7, kita terbiasa mencari simbol-simbol Wahyu dalam cerita Perjanjian Lama untuk membantu kita memahami simbol-simbol itu. Cerita-cerita ini jauh dari satu-satunya sumber yang baik, tetapi ditemukan di seluruh Perjanjian Lama. Salah satu sumber informasi yang sangat kaya adalah Kitab Mazmur, kumpulan puisi sakral yang mengeksplorasi banyak pengalaman manusia dan kemungkinan interaksi Allah, mulai dari kesedihan atas dosa dan penderitaan, hingga kegembiraan yang tak terkendali di hadapannya, dan janji-janjinya yang berulang-ulang untuk pengampunan dan keselamatan. Saudara-saudara, dari sini kita dapat lihat bahwa Kitab Mazmur dikatakan mengeksplorasi banyak pengalaman manusia dengan hubungannya dengan Tuhan, ya, mulai dari kesedihan atas dosa dan penderitaan hingga kegembiraan yang tak terkendali di hadapannya, dan janji-janjinya yang berulang-ulang untuk pengampunan dan keselamatan. Kenapa janji-janji ini disebutkan berulang-ulang di dalam Mazmur? Ya, oleh karena kita membutuhkan apa? Pengampunan dan keselamatan. Janji-janjinya untuk memberikan kita apa? Pengharapan bahwa ada pengampunan dan keselamatan. Dan kita boleh ditumbuhkan pengharapan sehingga kita boleh selalu membaca Kitab Mazmur, dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Disebutkan lebih lanjut bahwa pembacaan Mazmur yang cermat artinya yang teliti, menggali dan mempelajari dengan detail dan sungguh-sungguh, dikatakan menghasilkan perincian yang membuat Kitab Wahyu menjadi hidup, khususnya Wahyu 14. Jadi ketika kita mempelajari Kitab Mazmur, mempelajari dengan cermat, dikatakan kita akan dapat memahami lebih hidup, khususnya Wahyu 14, yang menggambarkan pekerjaan terakhir dari umat sisa Allah di bumi. Umat zaman akhir Allah telah diberi tugas yang sama seperti Israel pada zaman dahulu. Jadi dikatakan umat zaman akhir Allah, yaitu kita pada saat ini, telah diberi tugas yang sama pada zaman dahulu, Israel zaman dahulu. Jadi tugas bangsa Israel, umat Tuhan zaman dahulu, dengan umat zaman akhir Allah, yaitu kita pada saat ini, itu kita sama-sama memiliki tugas yang sama. Yaitu apa tugasnya? Kita harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Panggilan terakhir yang penuh belas kasihan kepada semua orang untuk menyembah dan menaati pencipta mereka. Jadi inilah tugas kita. Tugas kita adalah untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan memberikan panggilan terakhir yang penuh belas kasihan kepada semua orang untuk menyembah dan menaati pencipta mereka. Yaitu siapa? Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan mempelajari pelajaran-pelajaran di hari berikutnya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan kita akan melangkah kepada hari Minggu. Baik, untuk pelajaran hari Minggu diberi subjudul Imam Besar kita. Dikatakan di sini, ketika Musa mengawasi pembangunan kemah suci, dia tidak diizinkan untuk menggunakan desain apapun yang dia inginkan. Tuhan memberinya cetak biru atau rancangan untuk diikuti. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Keluaran 25 ayat 40. Kita menemukan dalam kitab Ibrani bahwa pola yang digunakan adalah realitas yang lebih tinggi, yaitu bait suci surgawi. Bacalah Ibrani 9 ayat 11-15 tentang Kristus sebagai imam besar kita di bait suci di surga. Apakah yang diajarkan ayat ini tentang apa yang dia lakukan untuk kita? Mari kita buka Ibrani 9 ayat 11-15. Ibrani 9 ayat 11-15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Jadi dikatakan, Kristus datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dikatakan, ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah anak domba jantan dan darah anak lembu,
tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Jadi kita tahu bahwa darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis dalam upacara yang melambangkan sebenarnya untuk siapa? Untuk kedatangan Kristus. Dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kematian Yesus di kayu salib menggenapi upacara-upacara yang dilakukan oleh umat Tuhan pada saat itu. Dan domba yang melambangkan Yesus telah digenapi dengan kematian Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu upacara-upacara itu tidak berlaku. Itulah yang bagian dari perjanjian lama yang disebut tidak berlaku, bukan perjanjian lama secara keseluruhan. Dan kita boleh lanjut untuk keterangan pelajaran kita selanjutnya. Bait suci duniawi dikatakan membayangkan Yesus dengan detail yang mencengangkan, mulai dari imam dan persembahannya, hingga perabotan dan detail lainnya. Semua itu berbicara tentang Yesus. Kitab Wahyu sangat kaya akan gambaran bait suci. Kita menemukan kandil bait suci dalam ayat-ayat pembuka, tabut perjanjian yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal 4, serta banyak kiasan lain tentang bait suci. Tanpa pemahaman tentang bait suci perjanjian lama, menjadi mustahil untuk memahami apa yang Yohanes maksudkan dalam uraiannya tentang penglihatannya. Pengalaman Israel, tulis Paulus, menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Itu tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari belajar tentang detail bait suci. Dalam kitab Mazmur kita menemukan komponen penting untuk memahami beberapa perincian ini. Bagaimana umat Allah secara pribadi terhubung dengan bait suci. Kita melihat sekilas bagaimana Daud terhubung dengan bait suci dan pelayanannya. Dan kita melihat tanggapan hati umat Allah terhadap apa yang Mesias akan lakukan bagi mereka. Bukan hanya pola yang membantu kita melihat Yesus, kita juga dapat menambang pengalaman pribadi dari mereka yang memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui bait suci dan menarik pelajaran untuk diri kita sendiri dan untuk pengalaman kita sendiri dengan Tuhan. Jadi dari sini kita dapat lihat saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa pelajaran bait suci sangat penting untuk apa? Kita pelajari. Karena di dalam bait suci kita dapat melihat bagaimana misi Yesus dilaksanakan. Bagaimana Yesus diberikan gambaran kepada kita. Pelayanan bait suci itu memberikan gambaran tentang sentralitas bagaimana kita harus memandang siapa? Memandang Yesus. Dan kalau kita tidak memahami pelajaran bait suci, maka kita tidak akan dapat memahami misi Yesus di dalam kehidupan kita. Kemudian di sini ada pertanyaan atau anjuran di dalam tulisan yang di bold, bacalah Mazmur 122. Meskipun kita tidak dapat secara harafiah pergi ke rumah Tuhan di dunia, tidak ada di sana, dan bahkan jika dibangun di tempat yang sama itu tidak ada artinya, dikatakan unsur-unsur apakah yang ditemukan dalam Mazmur ini yang dapat mendorong kita tentang apa yang telah Kristus lakukan untuk kita. Perhatikan tema-tema perdamaian, keamanan, pujian, dan penghakiman. Mari kita buka Mazmur 122. Ya, cuma 9 ayat kita baca. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. Kursi-kursi milik keluarga Raja Daud.
Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Saudara-saudara, dari ayat ini kita dapat melihat satu panggilan bagi kita untuk mari kita pergi ke rumah Tuhan. Di sini disebutkan itu adalah Yerusalem, dan itu adalah kerajaan surga yang akan menjadi kota kita, tempat tinggal kita setelah kita diangkat ketika Yesus datang menjemput kita. Tetapi, di manakah rumah Tuhan itu pada saat ini, kehidupan kita di dunia? Ya, rumah Tuhan adalah keluarga kita, di mana kita menghidupkan atau menjadi mezbah dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah yang kudus? Itu berarti sebenarnya secara pribadi itu adalah diri kita. Tuhan ingin diri kita menjadi rumah Tuhan, tempat kehadiran rohnya. Itu secara pribadi atau personal. Tetapi di luar kita mempunyai keluarga. Dan keluarga kita adalah rumah Tuhan juga. Dan ada kumpulan keluarga. Itu juga adalah rumah Tuhan. Yaitu adalah gereja. Saudara-saudara, pada saat ini saya ingin memanggil saudara-saudara sekalian, murid segala bangsa. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, bisa kita artikan juga dengan sebagai mari kita pergi ke gereja. Di gereja kita dapat belajar firman Tuhan. Di gereja kita dapat bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain. Di sini dikatakan, oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, tentunya kita di rumah Tuhan, di gereja, kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, dengan teman-teman kita. Dan kita boleh mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam. Jadi rumah Tuhan, pada saat ini, sambil kita menantikan bahwa kita masuk kepada rumah Tuhan sesungguhnya di dalam kerajaan surga, adalah ke gereja. Dan sangat sedih kalau kita melihat teman-teman kita yang enggan atau malas atau tidak mau lagi pergi ke gereja. Pada saat ini gereja masih dipakai oleh Tuhan. Kita belum tiba kepada saat masa kesusahan itu. Dan gereja pada saat ini memang bukan hanya sekedar bangunan, tetapi adalah kumpulan orang percaya. Tetapi pada saat ini, kalau masih ada gereja, marilah kita pergi berbakti ke gereja. Pada saat terakhir itu adalah sangat penting dikatakan. Dan biarlah kita boleh kembali tetap bersemangat untuk boleh datang ke gereja untuk belajar firman Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, untuk boleh saling memberikan kekuatan kepada satu sama yang lain. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran hari Senin. Baik, pelajaran hari Senin mempunyai subjudul di Gunung Sion. Dikatakan di sini, dalam Wahyu 14 kita menemukan umat Allah berdiri di Gunung Sion. Gunung Sion yang asli terletak tepat di sebelah barat kota tua Yerusalem saat ini dan dianggap sebagai tempat kedudukan tahta Allah atau kehadiran di antara umatnya. Kemudian, Bukit Bait Suci yang terletak di Gunung Moria juga disebut Gunung Sion. Tapi tadi di bagian awal pelajaran kita saya sudah kasih referensi atau kutipan bahwa Gunung Sion sesungguhnya ada di mana? Di surga. Ya, tetapi di sini kita akan belajar mengenai gambaran ketika Gunung Sion itu ada di dunia pada saat ini, yaitu terletak tepat di sebelah barat kota tua Yerusalem dan dianggap sebagai tempat kedudukan tahta Allah. Jadi sama seperti sebagai domba yang dilakukan pada saat upacara-upacara bangsa Yahudi atau bangsa Israel pada saat itu, yang melambangkan kematian Yesus, yaitu Yesus sendiri yang adalah domba, maka Gunung Sion juga sebenarnya melambangkan apa? Melambangkan kota Allah, melambangkan tahta Allah yang ada di dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, kita lanjut, penggambaran penting tentang umat sisa Allah di akhir zaman ini disajikan dalam bahasa bait suci, seperti sebagian besar adegan kunci dalam kitab Wahyu. Syukur kepada anak domba, umat Tuhan berada di bait kudusnya. Kemudian di sini kita diarahkan untuk boleh bacalah Mazmur 15 dan Mazmur 24, di mana Daud mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Bandingkan jawabannya dalam Mazmur ini dengan gambaran tentang orang-orang yang berdiri di Sion dalam Wahyu 14 ayat 1-5. Tadi kita di bagian awal telah mempelajari, memberikan referensi untuk Wahyu 14 ayat 1-5. Persamaan apakah yang Anda temukan? Bagaimanakah seseorang bergabung dengan kelompok ini? Apakah arti penting dari fakta bahwa nama Bapa tertulis di dahi mereka? Wahyu 14. Di bagian awal tadi juga sudah disebutkan. Baik, kita akan membaca Wahyu
Mazmur 15 dan Mazmur 24. Mazmur 15. Ya, di sini ada 5 ayat. Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ya, ini pertanyaan. Ya, di sini tadi sesuai dengan judul pelajaran hari Senin, di Gunung Sion. Nah, dikatakan siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus, yaitu di Gunung Sion yang kudus. Nah, di dalam ayat berikutnya sebenarnya sudah diberikan jawabannya atau keterangannya. Yaitu siapa? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saya coba bawakan kepada satu kutipan dari tulisan inspirasi firman Tuhan di sini, ya, di dalam Testimonies for the Church volume 5 ayat 58. Ya, saya coba besarkan supaya lebih jelas. Tanggung jawab besar diemban dalam, bukan itu. Ketika kita mendengarkan celaan terhadap saudara kita menerima celaan itu. Terhadap pertanyaan, Tuhan, siapakah yang akan tinggal di dalam kemah-Mu? Siapakah yang akan diam di bukit-Mu yang kudus? Pemazmur menjawab, orang yang hidup dalam kejujuran, yang melakukan keadilan, dan yang mengatakan kebenaran dalam hatinya. Orang yang tidak mengguncing dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat kepada sesamanya, dan tidak mencela sesamanya. Berikutnya, kutipan berikutnya. Ya, sama ayat yang sama ya. Siapakah yang akan diam di dalam kemah-Mu yang kudus? Ya, di sini disebutkan juga orang yang hidup dengan jujur, yang melakukan keadilan, yang mengatakan kebenaran dalam hatinya. Orang yang tidak mengguncing dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat kepada sesamanya, dan yang tidak mencela sesamanya. Jadi dari ayat ini kita dapat lihat bahwa siapa yang boleh diam di gunung yang kudus adalah orang-orang yang hidup dengan jujur, yang melakukan keadilan, yang mengatakan kebenaran dalam hatinya. Jadi sangat susah ya, maksudnya kalau kita dalam suatu situasi kita dituntut untuk mengatakan kebenaran walaupun susah untuk dilakukan. Nah, kita pada saat ini dipanggil. Ya, kalau ada sesuatu kadang yang membuat kita untuk susah mengatakan kebenaran, untuk jujur, kalau kita tidak jujur dikatakan kita tidak akan bisa berdiri ya di gunung Tuhan yang kudus, di hadapan Tuhan. Kita tidak akan sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah panggilan bagi saudara-saudara sekalian. Walaupun kadang sulit untuk susah dikatakan, tetapi hanya orang yang hidup dengan yang jujur, yang melakukan keadilan, yang mengatakan kebenaran, yang sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Baik, kita ke Mazmur pasal 24. Ya, ini ayatnya lumayan banyak, tetapi kita fokus kepada ayat 3. Ya. Pertanyaannya kan di pelajaran ini tadi ayat 3-nya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, di ayat 4 sebenarnya udah ada jawabannya. Ya. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi sama dengan ayat yang sebelumnya tadi ya, di Mazmur 15 tadi. Orang yang jujur, orang yang bersih tangannya, orang yang tidak menipu, ya, dikatakan di ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi, inilah seperti pertanyaan tadi di pelajaran kita tadi, bagaimana hubungannya dengan yang 144.000? 144.000 adalah orang-orang yang diubahkan. Maksud saya yang diangkat, ya, yang diubahkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, orang yang masih hidup, yang diubahkan, yang diangkat pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kita dapat lihat siapa yang berdiri dan siapa yang akan diubahkan dan yang akan diangkat, yang 144.000 itu, ya, tadi Mazmur 15 dan
Mazmur 24 telah katakan, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang mengatakan kebenaran walaupun sulit untuk mengatakan kebenaran, dan orang-orang yang tidak mencela sesamanya. Ya, kemudian saya coba bagikan juga satu kutipan yang mendukung kepada Mazmur 24 ini. Ya, ini dia. Siapakah yang akan naik ke bukit Tuhan? Atau siapakah yang akan berdiri di tempat kudusnya? Ya, ini ayatnya tadi ya, Mazmur 24 ayat 3-4. Kita diajak untuk lift him up ya, bahasa Inggrisnya angkatlah dia. Saya akan buka kutipannya, mengambil sedikit keterangan untuk boleh mendukung pelajaran kita. Menjadi orang Kristen berarti menjadi seperti Kristus. Ini dari renungan angkatlah dia, lift him up, tanggal 23 November. Ayatnya sama ya. Saya ingin membaca keterangannya sedikit yang di bawah. Apakah artinya menjadi seorang Kristen, menjadi seperti Kristus, artinya melakukan pekerjaan Kristus? Beberapa orang gagal dalam satu hal, beberapa lainnya gagal dalam hal lainnya. Beberapa orang secara alami tidak sabar. Setan memahami kelemahan mereka dan berhasil mengatasinya lagi dan lagi. Tetapi janganlah seorang pun berkecil hatinya. Setiap kali gangguan dan cobaan kecil muncul, mintalah kepada Tuhan dalam doa yang khusyuk untuk memberi Anda kekuatan dan kasih karunia untuk menanggungnya dengan sabar. Ada kekuatan dalam keheningan. Jangan mengucapkan sepatah kata pun sebelum Anda menyampaikan permohonan Anda kepada Tuhan di surga. Jika kamu selalu melakukan hal ini, kamu akan segera mengalahkan sifatmu yang tergesa-gesa, dan kamu akan mempunyai sedikit surga di sini untuk pergi ke surga nanti di kerajaan surga ketika Tuhan menjemput kita. Jadi saya tidak akan membaca semuanya, tetapi dari keterangan referensi kutipan ini sehubungan dengan Mazmur 24 ayat 3-4 dikatakan apakah artinya menjadi seorang Kristen? Yaitu menjadi seperti Kristus. Itu artinya melakukan pekerjaan Kristus. Apa artinya melakukan pekerjaan Kristus? Memberitakan kabar baik bahwa Yesus telah mati dan keselamatan itu telah menjadi bagian umat manusia yang berdosa. Dan dari keterangan tadi yang di bawah, kita diajar untuk kita boleh apa? Sabar. Ya, artinya apa? Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita akan mengalami banyak tantangan. Kita akan mengalami banyak orang-orang yang akan menyakiti kita. Dan banyak akan mengomongin kita, ya, memberikan tadi dalam banyak kutipan sebenarnya ada banyak bahwa kita tidak boleh bergosip. Kita akan selalu mendapat tantangan ketika kita menegakkan kebenaran di dalam kehidupan kita, ya, termasuk dari teman-teman kita yang ada di dalam gereja. Tetapi firman Tuhan katakan pada saat ini, ya, setiap kali gangguan dan cobaan kecil muncul, mintalah kepada Tuhan dalam doa yang khusyuk untuk memberi Anda kekuatan dan kasih karunia untuk menanggungnya dengan sabar. Jadi bukan maksudnya supaya kita nggak mendapat percobaan. Kadang-kadang kita umat Tuhan mungkin berdoa tidak mau menanggung maksudnya berdoanya kadang tidak mau menghadapi tantangan atau pencobaan. Seharusnya doa-doa orang Kristen adalah, ya Tuhan, ketika kami menghadapi tantangan dan pencobaan dan godaan. Di sini kita diajak, mintalah kepada Tuhan dalam doa yang khusyuk untuk memberi Anda kekuatan dan kasih karunia untuk menanggungnya dengan sabar. Ya, ada kekuatan dalam keheningan. Kemudian di sini bagus sekali nasihatnya ya. Jangan mengucap sepatah kata pun sebelum Anda menyampaikan permohonan Anda kepada Tuhan di surga. Artinya, kalau saudara berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti hati Anda, jangan pernah ucapkan perkataan sebelum Anda datang kepada Tuhan, meminta nasihatnya untuk apa yang saudara mau katakan kepada orang tersebut. Ya. Dan dikatakan, jika kamu selalu melakukan ini, kamu akan segera mengalahkan sifatmu yang tergesa-gesa. Ya, terkadang kita buru-buru dan emosi ya dengan satu keadaan, dan kamu akan mempunyai sedikit surga di sini untuk pergi ke surga sesungguhnya nanti di dalam kerajaan surga. Jadi, inilah orang-orang yang sanggup berdiri di gunung Tuhan yang kudus. Mereka adalah orang-orang yang apa? Yang selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, yang selalu meminta nasihat Tuhan.
Dan dikatakan yang selalu menjadi seperti Kristus, yang selalu melakukan pekerjaan Kristus. Baik, kita lanjut kepada keterangan berikutnya. Inilah 144.000 tadi ya, orang-orang yang tidak bercela. Ya. Kemudian di sini dikatakan gambaran tentang mereka yang diizinkan masuk ke hadirat Tuhan yang ditemukan dalam Mazmur Daud adalah tingkatan yang cukup tinggi untuk dipenuhi oleh orang berdosa belaka. Ya, memang kita tidak akan sanggup kecuali kita memakai kebenaran Kristus. Ya, siapa di antara kita yang dapat dengan jujur mengatakan bahwa kita selalu berjalan lurus atau selalu mengatakan kebenaran di dalam hati kita? Mazmur 15 ayat 2, tak satu pun dari kita dapat mengatakan bahwa kita tidak akan goyah selama-lamanya. Ya, jika kita mengatakan bahwa kita tidak pernah berdosa, Alkitab mengajarkan kita tidak memiliki kebenaran di dalam diri kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Kita tidak dapat sampai pada kesimpulan apapun selain bahwa anak domba lah yang memampukan kita untuk berdiri di sini. Anak domba tidak disebutkan dalam Mazmur Daud, tetapi dia tiba-tiba muncul dalam gambaran yang ditemukan dalam Wahyu 14. Seolah-olah Wahyu 14 menjawab pertanyaan Daud. Sekarang, setelah anak domba Allah ditetapkan di Gunung Sion di Bait Suci, kita dapat juga hadir di sana karena kebenarannya yang sempurna yang dikreditkan kepada kita oleh iman. Kita memiliki keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tanpa darahnya harapan yang akan kita miliki tidak ada sebenarnya. Pikirkan tentang semua janji Alkitab mengenai kemenangan di atas dosa. Mengapa bahkan dengan janji-janji itu kita masih menemukan diri kita gagal mengikuti teladan yang sempurna yang telah Yesus tetapkan untuk kita, dan mengapa kita membutuhkan hidupnya yang sempurna sebagai pengganti kita. Ya, tadi telah disebutkan di dalam kutipan ya, bahwa terkadang kita mengalami kegagalan. Tetapi kegagalan tidak membuat kita menyerah. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menghadap kepada Tuhan di dalam gunung yang kudus, kecuali kita memakai pakaian jubah kebenaran Kristus. Karakternya yang selalu suka berdoa, yang selalu sabar, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yang selalu mengenakan pakaian Kristus, yang selalu melakukan pekerjaan Kristus. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Selasa berikutnya. Baik, saudara-saudara, pelajaran hari Selasa, subjudul pelajaran kita berjudul Hukum di Hati Kita. Umat sisa yang berkumpul di Sion memiliki nama yang terukir di dahi mereka. Nama Bapa dan Anak Domba. Apakah ini dua nama yang berbeda? Diragukan. Yesus adalah gambar dari Bapa itu sendiri. Sebuah nama dalam kitab suci menandakan lebih dari sekadar label yang digunakan untuk menyapa satu sama lain. Tetapi itu adalah karakter. Sampai hari ini, banyak budaya masih mengatakan bahwa seseorang memiliki nama baik ketika orang menilai tinggi akan karakternya. Kemudian kita diajak pada saat ini, bacalah Keluaran 33 ayat 18-23, Keluaran 34 ayat 1-7, dan Mazmur 119 ayat 5. Ketika Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan, apakah yang Tuhan janjikan untuk ditunjukkan kepadanya? Kemudian, ketika Tuhan menyatakan namanya kepada Musa, Keluaran 34 ayat 5, apakah yang terjadi selanjutnya? Ya, mari kita baca. Keluaran 33 ayat 18 sampai 23. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah, Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menunduki engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Keluaran 34, ayat 1-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu.
Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kemudian Mazmur 119 ayat 55. Pada waktu malam, aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Kita baca keterangannya. Beberapa orang menggambarkan kemuliaan Tuhan sebagai cahaya cemerlang yang tidak dapat didekati. Yang tentunya merupakan gambaran yang tepat. Tetapi kemuliaan Tuhan lebih dari sekedar tampilan visual. Kemuliaannya adalah karakternya. Saudara lihat, kemuliaan Tuhan itu adalah karakternya. Sama halnya dengan nama Tuhan. Ketika Alkitab menggambarkan umat sisa dengan nama Allah tertulis di dahi mereka, itu bukan tentang memiliki huruf-huruf yang harafiah yang tertulis di sana. Ini adalah mengenai memiliki karakter Tuhan yang tertulis di dalam pikiran, di dalam hati Anda, dan sekarang dalam hidup kita. Kita mencerminkan kasih dan karakter Tuhan. Anda telah ditarik dekat dengan Tuhan, dan Anda mengasihaninya apa adanya, dan karena apa yang telah Dia lakukan untuk Anda. Jadi artinya, ketika dikatakan ketika Alkitab menggambarkan umat sisa dengan nama Allah tertulis di dahi mereka, itu bukan tentang memiliki huruf harafiah yang tertulis di sana, itu adalah mengenai memiliki karakter Tuhan yang tertulis di pikiran dan hati Anda. Dan sekarang dalam hidup kita mencerminkan kasih dan karakter Tuhan. Nah, di sini dikatakan tertulis di dalam pikiran, di dalam hati Anda, dan di dalam hidup kita. Dan kita tahu bahwa karakter Tuhan itu adalah apa? Ya, seperti judul pelajaran kita hari Selasa ini, yaitu hukum. Hukum, 10 hukum, ya, itu adalah karakter Allah. Yang kita tahu, itu adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jadi kalau kita tidak menuruti atau melakukan atau menghidupkan hukum itu artinya kita tidak memiliki apa? Tidak memiliki karakter Tuhan. Dan itu tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan di hadapan orang banyak. Betapa menariknya juga ketika Tuhan menggambarkan dirinya kepada Musa, dia melakukannya bersamaan dengan Musa, menerima salinan lain dari 10 perintah, yang juga merupakan transkrip dari karakternya. Demikian pula orang-orang yang memiliki nama Allah dalam Wahyu 14, digambarkan sebagai orang-orang yang menuruti perintah Allah. Kemudian perhatikan kata-kata yang terdapat dalam Ibrani. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat kesalahan mereka. Kita dapat lihat dengan jelas bahwa aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Dengan kata lain, dari pelajaran ini, aku akan menaruh karakterku, kemuliaanku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Ungkapan Injil yang luar biasa. Meskipun hukum Tuhan tercermin dalam hidup kita tetap membutuhkan agar dosa-dosa kita tidak diingat lagi. Nama Tuhan adalah karakternya. Hukum moralnya adalah transkrip atau salinan, copy-paste dari karakternya ke dalam hati kita, pikiran, dan hidup kita. Dan mereka yang berkumpul di bukit suci Tuhan di akhir zaman, diresapi dengan kasih kepada Tuhan, kasih yang dimanifestasikan oleh ketaatan pada hukumnya. Jadi jika kita diselamatkan oleh iman dan bukan oleh hukum, lalu apakah pentingnya hukum Tuhan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah lama dan banyak ditanyakan. Saudara-saudara, kalau kita memiliki iman, tidak mungkin kita tidak akan menuruti hukum Tuhan. Kita tahu dari iman kita bahwa hukum itu adalah salinan dari karakter atau transkrip dari karakternya. Bagaimana mungkin kita telah percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak apa? Menuruti hukum-hukumnya. Ini sama hal pertanyaannya dengan iman dan perbuatan. Bagaimana mungkin orang yang memiliki iman tidak memiliki perbuatan? Dan perbuatan yang kita hasilkan adalah dari iman yang kita miliki kepada siapa? Kepada Yesus, kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah saudara-saudaraku sekalian, dari pelajaran yang hari Selasa ini kita dapat lihat
bahwa adalah penting untuk menurut, bahwa adalah penting untuk apa? Memiliki salinan atau transkrip dari karakternya di dalam hati kita. Sehingga ketika salinan karakter itu hidup di dalam hati kita, maka segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita hidupkan, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan, itu bersumber dari Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, kita telah sampai berikutnya kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu berjudul Mazmur 5. Bacalah Mazmur 5. Dalam karya ini, Daud menarik perbedaan yang tajam antara mereka yang terhilang dan mereka yang telah ditebus. Bandingkan Mazmur ini dengan bahasa dari Wahyu 14 ayat 1 sampai 12. Persamaan apakah yang Anda temukan dan bagaimana hal ini menginformasikan pemahaman Anda tentang apa artinya menjadi bagian dari pergerakan umat sisa akhir zaman Allah. Mari kita baca Mazmur 5. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan sulih, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena keseteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkau yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita baca keterangannya. Penting untuk dicatat tentang Daud bersikeras bahwa kejahatan tidak tinggal bersama Tuhan. Inti dari kemah suci adalah agar Tuhan dapat tinggal di antara umatnya. Dan hal yang sama akan berlaku dalam kerajaan Kristus. Lihat Wahyu 21 ayat 3. Mereka yang akan mendekati tahta Tuhan harus ditebus. Patut juga dicatat bahwa Daud menggambarkan tindakan menyembah dalam Mazmur 5 ayat 8 yang merupakan inti yang dipertaruhkan dalam pertentangan besar. Wahyu 13 menyebutkan menyembah 6 kali. Dan pekabaran 3 malaikat memanggil dunia untuk menyembah dia yang menjadikan Daud. Untuk menyembah dia yang menjadikan. Daud memberitahu kita bahwa dia takut akan Tuhan. Dan pekabaran dari umat sisa memanggil dunia untuk kembali, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Karena telah tiba saat penghakimannya. Itu di dalam Wahyu 14 ayat 7. Perhatikan juga bagaimana orang-orang ditebus dari Wahyu 14 dikatakan tidak terdapat dusta. Wahyu 14 ayat 5. Di dalam mulut mereka. Mereka adalah pengabar kebenaran. Yang perkataan dan perbuatannya mencerminkan karakter Allah yang benar. Orang fasik menurut Daud tidak memiliki kebenaran di mulut mereka. Jadi kita dapat lihat bahwa orang-orang yang akan ditebus, orang-orang yang akan diangkat oleh Tuhan ketika dia masih hidup ataupun yang dibangkitkan ketika dia mati adalah orang-orang yang selalu mengatakan kebenaran, mencerminkan karakter Allah yang benar. Di sini dikatakan tidak terdapat dusta di dalam mulut mereka. Orang-orang yang mengatakan sesuai dengan hukum Tuhan, 10 hukum, yang mengatakan bahwa apa yang tertulis hanya berasal dari siapa? Dari Tuhan. Berasal dari firman Tuhan. Orang-orang yang akan bertindak sesuai dengan 10 hukum. Ya, ini adalah pemandangan yang mencengangkan. Yang disajikan Yohanes dalam bagian penting dari wahyu ini. Orang berdosa telah ditarik kembali dari kematian dan diberi hak istimewa untuk berdiri di hadirat Tuhan. Mereka tidak mendapatkan hak ini. Itu diberikan kepada mereka oleh fakta bahwa anak domba Allah, anak manusia yang benar, berdiri di sana bersama mereka. Mereka diampuni, ditebus, mereka tidak lagi harus menanggung kesalahan mereka sendiri. Karena anak domba Allah telah menanggungnya untuk mereka. Begitu nama Tuhan tertulis di hati Anda, sulit untuk tetap diam.
umat Tuhan menyampaikan satu tawaran belas kasihan terakhir dengan suara nyaring, Wahyu 14 ayat 7. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria, orang-orang yang mengasihi nama. Tadi di sini saya mau penekanan di sini ya, begitu nama Tuhan tertulis di hati Anda, sulit untuk tetap diam. Apa artinya? Kalau nama Tuhan tertulis di dalam hati Anda, 10 hukum tertulis di hati Anda, pelajaran yang sebelumnya, sulit untuk tetap diam. Artinya apa? Kita akan memberitakan pekabaran bahwa waktunya sudah sangat singkat. Bertobatlah, sama seperti Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah telah dekat. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengahmu pada zaman Yohanes, yaitu dengan kehadiran Yesus. Pada saat sekarang juga, kerajaan Allah itu telah dekat, bahkan ada di tengah-tengah kita, firman-Nya. Bahkan pelajaran yang sebelumnya mengatakan bahwa hukum Tuhan itu ada di hatimu, tertulis. Ya. Dan umat Tuhan tidak bisa diam, itu dia akan apa? Menyampaikan satu tawaran belas kasihan yang terakhir dengan suara yang nyaring. Wahyu 14 ayat 7. Jadi kalau kita adalah umat-umat Tuhan yang diam, itu kita bukan umat Tuhan. Karena umat Tuhan tidak bisa diam. Ya, dia akan pergi keluar, atau kehidupannya adalah kehidupan yang menyampaikan satu tawaran belas kasihan dengan menyerukan suara yang nyaring, yaitu apa? Untuk mengatakan bahwa penghakiman telah tiba, ya, dan kita akan dihakimi. Dan pada saat ini kita mengetahui bahwa saat ini adalah saat investigative judgment, ya, penghakiman pemeriksaan. Pada saat ini telah terjadi pemeriksaan di surga, bahwa nama-nama yang sudah mati diperiksa kehidupannya, dan nama-nama yang hidup tentunya akan diuji kesetiaannya dengan masa kesusahan yang terakhir yang tidak pernah ada yang sebelumnya pada waktu dunia ini sudah diciptakan sampai sekarang. Masa kesusahan yang menjadi ujian bagi kita untuk memberikan ujian kepada umat-umat Allah yang masih hidup, yang akan dijemput oleh Tuhan. Dan kita rindu bahwa kita sesuai dengan ayat hafalan atau ayat inti kita adalah yang 144.000, yang setia, yang tetap hidup pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Bayangkan berdiri di hadapan Tuhan yang kudus dan yang sempurna dalam penghakiman. Dengan setiap perbuatan yang pernah Anda lakukan terungkap sepenuhnya di hadapannya. Apakah yang diceritakan oleh prospek ini kepada Anda tentang kebutuhan Anda akan kebenaran Kristus? Jadi saudara-saudara, kita membutuhkan kebenaran Kristus. Karena kebenaran Kristus yang memampukan kita untuk berdiri di hadapan Tuhan dengan kudus dan sempurna di dalam penghakiman nanti. Dan biarlah kebenaran Kristus itu, yaitu karakternya, kemuliaannya, 10 hukumnya, kasihnya, itu hadir atau menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kita sambil menantikan kedatangan yang kedua kali. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis, kita telah sampai kepada judul mengajarkan jalanmu kepada pelanggar. Setelah Tuhan menampakkan diri kepada Yesaya di ruang tahta, dalam Yesaya 6 ayat 1-8, dan setelah Yesaya diberitahu bahwa kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni, dia kemudian menjawab panggilan Tuhan dengan mengatakan, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya 6 ayat 8. Artinya, begitu dia tahu bahwa dia benar di hadapan Tuhan, dan meskipun mengetahui kesalahannya, dia siap untuk bekerja bagi Tuhan. Bukankah sama dengan kita? Bagaimana kita dapat mengabarkan keselamatan kepada orang lain jika kita sendiri tidak memilikinya? Dan jika kita dapat memilikinya oleh iman kepada Yesus dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Jadi dari kalimat ini, ya, ini sangat penting untuk kita pahami. Begitu dia tahu bahwa dia benar di hadapan Tuhan, dan meskipun mengetahui kesalahannya, dia siap untuk bekerja bagi Tuhan. Saudara-saudara, kesalahan kita itu akan dihapuskan ketika kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Menjadi benar bukan berarti bahwa sama sekali dia tidak pernah berbuat dosa. Menjadi benar adalah ketika kita mengetahui bahwa kita manusia yang bersalah dan berdosa, dan ketika kita meminta maaf dan meminta pengampunan kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa dosa kita tidak akan diingat lagi oleh Tuhan dan dihapuskan. Kondisi itulah yang membuat kita dikatakan menjadi benar di hadapan Tuhan. Menjadi benar adalah mengenakan kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Menjadi benar adalah bahwa
kesalahan kita tidak lagi diingat. Ini sangat penting. Karena banyak orang mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Yang mengatakan bahwa seolah-olah kita tidak bisa sempurna, atau seolah-olah kita tidak bisa benar. Ayat ini mengatakan bahwa begitu dia tahu bahwa dia benar di hadapan Tuhan. Sempurna artinya adalah mengakui ketidakmampuan kita. Sempurna artinya adalah mengakui bahwa bukan lagi dalam hidup ini kita tidak akan hidup kalau bukan Kristus yang hidup dalam hidup kita. Sempurna adalah ketika diri kita mati. Sempurna adalah ketika Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Sempurna adalah ketika kita mengetahui bahwa kita manusia berdosa, mengetahui kesalahan kita, dan kita pergi kepada Tuhan meminta ampun, meminta maaf. Dengan kata itulah, maka kita dikatakan dibenarkan di hadapan Tuhan. Sama seperti apa? Yesaya. Ya. Jadi, ketika kita sudah mengakui kesalahan kita telah dihapus, dan kita dikatakan benar, maka itulah syarat kita untuk apa? Pergi menginjil kepada orang lain, karena kalau kita tidak melakukan hal itu, maka kita tidak memenuhi syarat untuk diutus oleh siapa? Diutus oleh Tuhan. Bukankah sama dengan kita? Bagaimana kita dapat mengabarkan keselamatan kepada orang lain jika kita tidak sendiri memilikinya? Dan kita dapat memilikinya oleh iman kepada Yesus dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Jadi, kita memberikan pekabaran kepada orang lain untuk apa yang telah kita alami. Apa yang kita alami? Yaitu keselamatan yang telah diberikan oleh siapa? Oleh Yesus. Kita tidak akan dapat memberikan kesaksian kecuali itu adalah apa yang kita alami sendiri. Bacalah Mazmur 51 ayat 7-15, apakah yang Daud janjikan untuk lakukan setelah dia diampuni dan dibersihkan dari dosanya. Mari kita buka Mazmur 51 ayat 7-15. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku. Dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara lihat ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu. Jalannya Tuhan itu ada dalam bait suci. Bait suci menggambarkan bagaimana Yesus harus mati sebagai domba, masuk ke bilik kudus dan bilik maha kudus melakukan misi keselamatan untuk kita dengan membawa darahnya sendiri kepada Bapa. Jadi, tugas kita sebagai umat Allah, sebagai umat Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan dan dibenarkan sama seperti Yesaya, sama seperti Daud, dikatakan ayat 15 ini harusnya menjadi kegenapan dalam hidup kita. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya apa katanya? Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Artinya supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Inilah yang harus menjadi misi kita. Pekerjaan kita adalah pekerjaan Kristus. Pekerjaan Kristus adalah pekerjaan kita, yaitu mengajarkan jalan Tuhan kepada orang-orang yang masih melakukan pelanggaran, supaya orang-orang yang melakukan pelanggaran atau orang berdosa itu berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Kita kembali kepada pelajaran kita. Dipanggil ke dalam hadirat Tuhan, pada akhirnya akan dikirim keluar. Dalam kebijaksanaannya, Tuhan telah menugaskan orang-orang yang telah ditebus untuk menjadi suara utamanya bagi dunia yang jatuh. Pada titik tertentu, dampak umatnya di bumi akan sangat terasa. Wahyu 18 ayat 1 memberitahu kita bahwa panggilan terakhirnya terhadap planet yang jatuh akan menerangi seluruh dunia. Pada saat seseorang datang kepada Kristus, seketika itu juga, di dalam hatinya lahir kerinduan untuk menceritakan kepada orang lain bahwa ia telah menemukan seorang sahabat yang berharga di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak bisa ia pendam di dalam hatinya. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak bisa ia pendam di dalam hatinya. Jika kita dibungkus dengan kebenaran Kristus dan dipenuhi oleh sukacita dari rohnya, kita tidak akan dapat berdiam diri. Pertanyaannya bagi kita. Kita sedang dalam keadaan diam atau sedang dalam keadaan bekerja? Panggilan firman Tuhan pada saat ini, kalau kita memahami atau merasakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan, kita tidak akan diam. Artinya, kalau itu dia masih diam, berarti dia belum diselamatkan. Logikanya kan begitu.
Karena orang yang sudah diselamatkan tidak akan tinggal diam. Berarti yang diam memang berasa belum selamat. Karena orang yang sudah selamat dan mengenal kebaikan Tuhan, kematiannya di kayu salib, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan keluar, dikatakan sesuai dengan pelajaran kita. Jika kita telah merasakan dan melihat kebaikan Tuhan, kita akan memiliki sesuatu untuk diceritakan. Seperti ketika Filipus menemukan juru selamat, kita akan mengundang orang lain ke hadirat. Sudahkah ada orang yang kita undang ke hadirat Tuhan oleh karena keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita? Di dalam Wahyu 14, pekabaran 3 malaikat didasarkan pada Injil yang kekal, Wahyu 14 ayat 6. Artinya, bahkan sebelum proklamasi keluar tentang menyembah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, Wahyu 14 ayat 7, atau tentang jatuhnya Babel, Wahyu 14 ayat 8, atau tentang menyembah binatang dan patungnya, Wahyu 14 ayat 9, dasar Injil keselamatan di dalam Yesus diberitakan. Dan itu karena peringatan dan pekabaran dari ketiga malaikat itu tidak ada artinya, terlepas dari harapan dan janji bahwa mereka yang memberitakan pekabaran-pekabaran ini ada dalam Yesus, dan apa yang telah Dia lakukan untuk mereka. Terpisah dari Injil yang kekal, kita benar-benar tidak memiliki apapun yang berharga untuk dikatakan kepada dunia. Pikirkan fakta bahwa bahkan sebelum pekabaran 3 malaikat dimulai, kita diarahkan pada Injil yang kekal. Apakah yang seharusnya hal ini ceritakan kepada kita tentang betapa mendasarnya kebenaran ini untuk semua yang kita percaya? Saudara-saudara, ketika Injil yang kekal itu hidup dalam hati kita, kita akan dengan otomatis dan spontan akan memberitakan pekabaran itu kepada orang lain. Dan kalau terpisah dari Injil yang kekal seperti pelajaran kita katakan, apa yang mau kita bagikan kepada dunia? Jadi syarat untuk menjadi pengabar Injil adalah kita harus menjadi satu dengan Injil yang kekal. Kita harus menjadi satu dengan Kristus. Firman-Nya, karakternya ada di dalam hati dan pikiran dan kehidupan kita. Biarlah kita boleh apa? Boleh tetap bekerja hingga Yesus datang menjemput kita. Baik, kita telah sampai kepada pelajaran penutup, pelajaran hari Jumat di bagian pendalaman. Baik, di hari Jumat di bagian pendalaman, kita baca, Mazmur Daud mencakup segala macam pengalaman. Mulai dari dalamnya kesalahan yang disadari, dan hukuman yang dijatuhkan oleh diri sendiri sampai kepada iman yang paling agung. Dan hubungan yang amat luhur dengan Allah. Catatan hidupnya menyatakan bahwa dosa hanya akan mendatangkan kutuk dan kehinaan. Tetapi bahwa kasih dan rahmat Allah dapat menjangkau sampai kepada jurang yang paling dalam. Bahwa iman akan mengangkat jiwa yang bertobat untuk ambil bagian dalam pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Dari segala jaminan yang terkandung di dalam firman-Nya, itu merupakan salah satu kesaksian yang paling kuat akan kesetiaan, keadilan, dan perjanjian rahmat Allah. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, maka tanganku tetap dengan dia, bahwa lenganku meneguhkan dia. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allah dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Dari Alfa Omega Jilid 2 halaman 430-431. Jadi saudara-saudara, catatan hidup Daud, memang dia adalah manusia yang berdosa. Bahwa dosa akan mendatangkan kutuk dan kematian. Tetapi ada pengharapan dari pelajaran kita pada saat ini. Yaitu, bahwa kasih dan rahmat Allah dapat menjangkau sampai kepada jurang yang paling dalam. Bahwa iman akan mengangkat jiwa yang bertobat untuk ambil bagian dalam pengangkatan sebagai anak-anak Allah. Biarlah saudara-saudaraku sekalian, pengharapan akan firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan kepada kita. Untuk kita boleh selalu setiap hari bertobat, seperti Rasul Paulus katakan, mati diri setiap hari. Dan ketika kita merasakan pertobatan dan keselamatan yang Tuhan berikan, pelajaran tadi mengatakan, kita tidak akan tinggal diam. Pada saat ini, ketika saya juga membagikan firman ini, ketika saya membuat video ini, adalah sebagai bentuk bagian dari tidak bisa tinggal diam. Kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada saya, kepada kita semua. Seharusnya saudara-saudara, kita akan semakin lebih rajin lagi untuk membagikan firman Tuhan kepada orang lain. Karena orang yang diselamatkan, Tuhan katakan, dari pelajaran kita, saat ini, hari ini, umat Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu bersuara, sama seperti Yohanes Pembaptis. Berseru-seru, akan selalu menyerukan seruan nyaring. Penghakiman telah tiba,
Bertobatlah, sebab kerajaan Allah telah dekat. Bahkan sudah hadir di tengah-tengah kita melalui kehadiran firman Tuhan. Biarlah kiranya pelajaran pada saat ini memberikan kekuatan, pengharapan, dan semangat kepada kita semuanya. Terlebih kepada kita yang masih setia melakukan dosa, supaya kita pergi meninggalkan dosa dan kesalahan kita, supaya kita boleh datang kepada Tuhan, bertobat, dan meminta pengampunan kepadanya. Demikianlah pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami boleh mendengarkan pelajaran firman Tuhan, yang mengajak kami untuk menjadi umat Tuhan yang setia, sampai Yesus datang menyebut kami ya Tuhan. 144.000 adalah kerinduan kami. Dan kutipan firman Tuhan di dalam pena inspirasi Roh Nubuat mengatakan, kamu harus mengusahakan supaya kamu menjadi bagian dari 144.000 itu. Dan firman Tuhan mengatakan, ketika kami menjadi bagian dari 144.000, orang-orang yang selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak terdapat dusta dan celah, yang mengakui kesalahan, yang bertobat, yang meninggalkan segala kesalahan, yang menerima dan menyadari bahwa keselamatan itu telah Kau berikan kepada kami, maka kami tidak akan tinggal diam. Bantulah kami Tuhan, berikan kekuatan. Ketika kami tidak tinggal diam, tentunya kami akan dimampukan oleh Roh Kudus, kekuatan yang berasal daripada firman Tuhan, untuk memberitakan pekabaran kepada orang lain, menyerukan seruan nyaring bahwa waktu penghakiman telah tiba, bahwa kami harus bertobat, dan kami bersiap untuk menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Sertai pelajaran ini, sertai umat-umat Tuhan yang sedang bergumul di dalam dosa dan kesalahan mereka, yang bergumul dalam kesusahan mereka, dan mereka diberikan pengharapan. Di awal pelajaran tadi, kami diingatkan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam ketika masa kesusahan itu akan datang, bahwa Tuhan akan selalu menuntun dan memimpin kami. Jangan takut, sebab kami mempunyai Allah yang sanggup untuk melepaskan kami dari segala kesusahan. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.